Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan liburan sekolah, belajar mitigasi di Museum Tsunami. Nah saudara, liburan sekolah identik dengan meningkatnya kunjungan ke destinasi wisata dan juga edukasi kebencanaan yang ada di Aceh. Nah, termasuk Museum Tsunami Aceh yang tidak hanya menjadi ikon wisata, tetapi juga menjadi pusat edukasi kebencanaan dan mengingat bencana yang terjadi di tahun 2004 silam. Nah, lantas bagaimana persiapan museum tersebut untuk dapat menyambut lonjakan pengunjung dan inovasi yang disiapkan serta pengembangan fasilitas yang memang dipersiapkan untuk edukasi terutama untuk anak-anak. Nah, serta kinerja tersebut kira-kira bagaimana nantinya kita akan mengulik lebih dalam lagi. Telah hadir di studio bersama dengan kita yaitu ada Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh Bapak M. Syaputra Azwar, SSTP MX Development. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk dapat berhadir di studio Kompas TV Aceh. Nah, Bapak sebagai pertanyaan pembuka, kira-kira dalam memasuki musim liburan kali ini, apa saja kira-kira persiapan dari Museum Tsunami Aceh dan mungkin ada program ataupun atraksi baru yang mungkin bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat? Baik. Untuk libur kali ini, dan ini juga termasuk liburnya agak panjang ya, karena bertepatan kemarin juga ada Idul Adha. Terus anak sekolah mungkin ada yang masih ujian, setelah itu langsung libur panjang. Libur panjang ini mungkin diperkirakan sampai pertengahan Juli ya. Jadi dalam rangka meningkatkan pengunjung, kami selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas daripada museum itu sendiri. Adapun kegiatan yang memang saat ini kami laksanakan yaitu ada pameran. Pameran itu bertajuk dari dulu ke metadata. Itu pameran dalam rangka libur Idul Adha. Nah, karena Idul Adha pasti akan ramai pengunjung, kami siapkan pameran dan agar masyarakat ketika berkunjung, mungkin yang sudah beberapa kali ke Museum Tsunami tidak menyaksikan pameran itu saja. Sehingga, oh ini ada pameran baru. Ada sesuatu yang baru di dalam pameran. Sesuatu dan kami harus berinovasi terus agar orang mau datang kembali ke Museum Tsunami. Nah, selain itu kami juga meningkatkan amenitas. Ada beberapa fasilitas dalam rangka untuk persiapan kedatangan pengunjung ini. Kami kemarin juga baru selesai perbaikan sebagian dari lapangan parkir, ya kan, dari toilet agar pengunjung kedepannya merasa nyaman. Jadi selain ada program baru, kami juga selalu menyiapkan amenitas bagi kenyamanan pengunjung. Oke, nah berbicara tentang amenitas ataupun dalam rangka untuk meningkatkan pengunjung yang datang ke Museum Tsunami Aceh, nah kira-kira bagaimana Museum Tsunami Aceh menjalankan fungsi dan juga sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat? Ya, kami sebagai museum yang memberikan edukasi kepada masyarakat, kami juga selalu menyiapkan bahan-bahan yang up to date. Nah, kalau kemarin masih banyak foto serta tulisan yang dilihat oleh masyarakat, tapi kali ini kami sudah sedikit melakukan pembaharuan, yaitu dengan memvirtualkan. Memvirtualkan, tapi tanpa menghilangkan esensi ataupun sumber aslinya gitu? Iya, jadi memvirtualkan daripada gambar itu sendiri. Gambar itu kita virtualkan, jadi seakan-akan nyata. Jadi ketika masyarakat berkunjung, dia merasakan hal itu seakan-akan hidup. Nah, jadi agar masyarakat, karena kalau kita melihat kondisi sekarang anak-anak sekolah, mohon maaf kalau kita sampaikan itu agak sedikit malas membaca. Ada foto, ada tulisan, dia mungkin tidak terlalu membaca tulisan-tulisan itu. Jadi dengan adanya gambar, dia bisa merasakan langsung. Jadi dia lebih paham daripada dia membaca tulisan tersebut. Berarti tetap mengikuti perkembangan zaman, Iya. namun tanpa menghilangkan esensi dari Museum Tsunami Aceh itu sendiri. Selain itu juga kami ada program yang mendatangkan selalu anak-anak sekolah untuk hadir ke Museum Tsunami.
Kira-kira program itu berapa lama dijalankan? Dalam Setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali? setahun 2 kali. Dalam setahun 2 Iya, kali. kita mengambil sesi, kebetulan memang nanti ketika anak-anak sekolah itu ada sesi-sesi kosong. Seperti mungkin sebelum libur semester. Kira-kira ada batasan nggak untuk anak sekolah sendiri? Apakah harus anak SD, SMP, SMA per jenjangnya? Kami mengacak. Oh, Mengacak. Kalau randomly. tahun lalu di pertama kami mengambil SMP, selanjutnya kami mengambil SMA. Nah, tapi kalau anak-anak SD mungkin saat ini belum, karena untuk memberikan materi kepada mereka juga masih harus lebih mendalam, karena target kami memang SMP dan SMA yang harus paham. Kita tahu juga hari ini kondisi anak SMA itu sudah di bawah 22. Sedangkan tsunami itu kan 22 tahun yang lalu. Pasti dia tidak merasakan tsunami. Nah, jadi dari SMA ke bawah itu menjadi target. Umurnya berarti ya, umur dari mereka sendiri. Oke, baik. Nah, saudara, sebentar lagi kita juga akan lebih mendalam membahas terkait dengan liburan sekolah, belajar mitigasi di Museum Tsunami Aceh, dan kita akan membahas tentang fasilitas edukasinya. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih membahas terkait dengan liburan sekolah, belajar mitigasi di Museum Tsunami. Nah, kira-kira bagaimana Bapak tentang fasilitas dari edukasi di Museum Tsunami, baik itu dari ruang audiovisualnya, kemudian juga perpustakaan, media interaktif yang memang sangat mendukung pembelajaran edukasi kebencanaan? Iya. Di Museum Tsunami ini untuk dibilang pembelajaran, dasar dibuatnya saja sudah dengan banyak filosofi. Mungkin pendiri yang menciptakan itu, desainnya adalah Pak Ridwan Kamil. Beliau menciptakan banyak sekali filosofi di dalam Museum Tsunami itu. Jadi dalam satu filosofi aja banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil di masing-masing ruangan. Nah, ketika kita masuk aja di lorong tsunami itu lantai paling dasar. Ketika kita masuk ruang gelap itu sudah ada mitigasi di situ bahwa menandakan ombaknya setinggi 22 meter. Ruangannya karena tingginya itu 22 meter, ombak setinggi 22 meter dengan suara gemuruhnya serta ada percikan air, itu menandakan seakan kita memang merasakan 26 Desember itu. Experiencing-nya berarti yang lebih ditekankan pada ruangan itu. Jadi ketika kita merasakan, disitulah pembelajarannya. Nah, lanjut lagi ke ruangan setelah itu ada Memorium Hall. Memorium Hall itu menggambarkan kondisi masyarakat ya sebelum terjadi bencana, pada saat gempa, pada saat air laut naik, serta kondisi kehancurannya. Nah, itulah ruang Memorium Hall yang ada filosofinya, 26 buah gambar itu menandakan foto-foto kehancuran pasca tsunami. Berarti dalam satu ruangan itu ada 26 gambar ataupun foto, itu 26 Desember maksudnya, di tanggal 26. Nah, filosofinya seperti itu. Oke, dalam satu ruangan itu ada bertahap ya gitu ya, bisa kita rasakan dalam satu ruangan yang sama. Iya, ada gambar sebelum, ada gambar sedang, dan pas. Sesudah gitu. Itu gambarannya. Jadi untuk pembelajarannya, nah ini yang penyebab kerusakan. Kondisi masyarakat sedang santai, tiba-tiba datang ombak pada berlarian. Nah, selanjutnya ada ruangan sumur doa. Chamber of Hope. Iya, sumur doa itu
itu syuhada tsunami itu ditampilkan nama-namanya yang hilang, dan juga dengan ketinggian yang tinggi itu menandakan juga tinggi ombaknya, dan paling atas itu ada lafaz Allah. Nah, pembelajarannya apa? Bahwa sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Nah, itu pembelajaran juga. Jadi bencana ini kalau memang sudah dikehendaki terjadi. Maknanya sangat mendalam ya. Apalagi ada nama-nama para korban di situ. Iya. Nah, kalau kita Sumber lanjut doa. ke ruangan itu selanjutnya ada namanya lorong kebingungan. Lorong kebingungan. Iya, lorong kebingungan itu menandakan bahwa masyarakat Aceh di tanggal 26 Desember itu bingung, tidak tahu arah, terutama yang merasakan bencana ya. Menarik sekali ya, Pak. Di lorong kebingungan itu adalah menggambarkan kondisi masyarakat Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam itu sedang bingung dengan terjadinya bencana. Lalu apa maknanya? Kenapa ada nama Allah di situ? Lafaz nama-nama Allah 99. Asmaul Husna ya. Iya, Asmaul Husna. Awalnya itu kan das lantainya dibuat tidak merata. Iya, landai begitu Ya, ya. ada miring, ada lurus, ada naik, tanjakan. Nah, itu menandakan bahwa gamangnya masyarakat Aceh pada saat itu. Awalnya tembok itu kosong, sehingga bagi yang benar-benar merasakan itu pasti masuk. Nah, momen itulah kita masukkan Asmaul Husna. Ketika suasana kosong, kita mengingat nama Allah, bahwa takdir itu tidak akan ini pasti ada yang menentukan. Maknanya mendalam, berarti di tengah-tengah kebingungan itu mengingatkan kita bahwasanya harus mengingat Yang Maha Kuasa ya. Waduh, ini memang sangat mendalam ya ternyata saudara. Lalu bagaimana setelah kita melewati lorong Ya. kebingungan? Ada jembatan perdamaian. Jembatan perdamaian. Ya, jembatan perdamaian itu kalau kita lihat ke atas ada bendera-bendera. Bendera dari Nah, berbagai negara. apa filosofinya? Kenapa dibilang damai? Kita dulu berkonflik. Dengan adanya tsunami, tercapailah kesepakatan antara Damai. Indonesia dengan dulu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Damai sehingga Aceh semakin nyaman. Kita rasakan saat ini, kita bisa keluar malam, kita bisa tenang, karena dulu ketika konflik kita tidak bisa merasakan itu. Nah, kita lihat ke atas, banyak bendera. Kenapa? Negara-negara lain itu yang mengajak Aceh agar berdamai. Jadi negara luar saja antusias memikirkan Aceh. Sehingga pembelajarannya apa? Ternyata kita tidak sendiri. Ketika bencana, banyak negara-negara yang mensupport. Banyak negara-negara yang membantu. Berarti sekurang-kurangnya itu menjadi salah satu pengingat dan juga bentuk rasa terima kasih masyarakat Aceh kepada negara-negara yang sudah membantu. Iya, makanya ada Oke. namanya thanks to the world. Thanks to the world, iya benar sekali. Lalu bagaimana dengan kolam yang di samping, di pinggir-pinggirnya itu ada apa ya? Thanks to the world juga gitu. Ada ada Ya. negara-negara Negara-negara. dari berbagai negara gitu Iya, ya. jadi untuk mengingat negara-negara mana yang membantu kita pada saat itu. Dan juga itu negara-negara lebih banyak lagi ada di Belang Padang. Di Belang Padang itu masing-masing negara dituliskan tulisan terima kasih. Iya, terima kasih dalam berbagai bahasa di negara-negara yang sudah membantu Aceh itu ya. Nah, pembelajaran yang setelah itu ada di audio visualnya. Di audio visual. Ya, audio visual itulah yang memberikan gambaran video durasi 9 menit terkait dengan kondisi sebelum hingga terjadinya rehab rekon Aceh yang membuat Aceh bisa lebih maju seperti sekarang ini. Ada satu bagian yang memang sangat menarik dari Museum Aceh, yaitu bagian yang sedikit rada bioskop ya. Kita bisa menonton kondisi video amatir terjadinya bencana alam tsunami 2004 silam. Itu videonya kira-kira dari mana itu Pak? Video amatir tersebut. Apakah nanti di tiap tahun itu ada pembaruan atau bagaimana? Untuk video itu memang masih
video dari 26 Desember 2004 silam. Itu masih video asli dengan rekaman kamera asli dengan kualitas yang memang masih rendah. Kita belum melakukan pembaruan, jadi belum ada memang video-video terbaru untuk kita update, karena memang video yang itulah yang paling dirasakan ketika gambaran ada di belang Padang, kondisi gempa, ketika gambaran jalan putus. Nah itu kebanyakan dari orang yang menyumbang. Kita juga meminta pada saat itu ke Badan Rehab Rekon videonya itu, dan mereka menyumbangkan sehingga dikompilasi oleh pada saat itu Badan Geologi. Nah ada 2 video dari Badan Geologi yang sampai saat ini masih ditayangkan secara bergantian. Oke, baik. Jadi memang lengkap sekali ya, saudara. Ternyata di Museum Tsunami Aceh tersebut semuanya lengkap. Tidak hanya dari visual yang modern, namun juga visual yang sudah ada sejak dari tahun 2004 silam. Jadi memang ini merupakan salah satu media yang bisa mengedukasi masyarakat dan dimengerti untuk segala kalangan usia. Oke, nah dari tujuan dan juga hal tersebut, Bapak, bagaimana untuk para pengunjung yang sudah mengunjungi Museum Tsunami Aceh? Apakah itu sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya. Alhamdulillah, tren pasca COVID itu kita setiap tahunnya meningkat. Tapi stuck tahun lalu di 2025. Agak sedikit terjadi penurunan. Kenapa? Karena di akhir tahun kita juga mengalami bencana. Sehingga pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh pada saat itu sedikit menurun. Tapi tidak terlalu banyak terjadi penurunannya, karena sebelumnya juga sudah ada selalu ada terjadi peningkatan. Kalau kita lihat libur-liburan hari-hari biasa saja, tidak prime time, itu di Sabtu dan Minggu itu 1.000 sampai 2.000 pengunjung. 1.000 sampai dengan 2.000 pengunjung. Iya, itu hari biasa. Tapi ketika Lebaran seperti kemarin itu 8.000-an pengunjung per hari. Nah, kondisi hari ini, libur panjang ini kemarin mencatat sekitar 3.000-an sampai 4.000-an. Berarti pada dasarnya memang tiap tahun atau bahkan perharinya itu meningkat, namun di tahun 2025 itu pun bukan karena hal-hal yang tidak terlalu signifikan ya, tapi karena memang bencana alam yang memang di luar dugaan terjadi. Nah, baik Bapak, sebentar lagi kita akan membahas tentang sejauh mana Museum Tsunami Aceh berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita akan membahas selanjutnya tentang bagaimana kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk terus mengedukasi masyarakat, terutama pada anak-anak. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya, kita banyak sekali kerjasama, baik dari internasional maupun lokal. Terutama kemarin kita sudah kerjasama juga dengan PBB, dan mereka juga bisa memberikan supporting kepada kita. Yang ada gambar-gambar di Museum Tsunami itu adalah koleksi dari PBB, gambar-gambar foto yang di lantai 2 sampai lantai 3. Nah, mereka siap untuk selalu berkomitmen memberikan kita dukungan. Nah, selain itu ada juga kerjasama dengan
JIK Jepang. JIK Jepang dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam rangka mitigasi bencana. Itu kita lakukan 3 tahun belakangan, selama 3 tahun, dan hasilnya juga ada 1 buku saku tentang kebencanaan yang nantinya dibagikan kepada seluruh peserta didik tingkat SMP di Banda Aceh, karena samplingnya kemarin ada 2 SMP. Nah itu dari JK terhadap pendidikan di SMP kebencanaan. Ada juga kita kerjasama dengan universitas-universitas, juga banyak sekali dukungan mereka juga ada yang melakukan kajian, bahkan ada yang magang di Museum Tsunami dalam rangka mengupdate ilmu terkait dengan kebencanaan. Dan selain itu yang paling penting adalah kerjasama kita dengan sekolah-sekolah. Saat ini sekolah-sekolah banyak sekali yang mengirimkan surat dalam rangka tadi belajar. Jadi kita selalu menjawab, ya kita fasilitasi. Bahkan kalau ada minta keringanan tiket, itu terutama seperti ya ada sekolah luar biasa atau apa, kita selalu memberikan keringanan agar mereka juga merasakan pendidikan kebencanaan. Dan kita berkomitmen juga terhadap disabilitas, kita siapkan tempatnya. Jadi untuk anak-anak cacat juga kita siapkan. Berarti memang pembelajaran tentang mitigasi bencana ini tidak eksklusif ya, tapi inklusivitas ya. Semuanya bisa belajar, tidak hanya dari kalangan rentan, tapi juga semuanya, Pak. Oke, lalu bagaimana tentang tantangan yang dihadapi dari Museum Tsunami Aceh sendiri? Itu apa mungkin dari alokasi anggarannya, kemudian juga koleksi dari barang-barang peninggalan tsunami, dan juga peningkatan kualitas pelayanan yang disediakan dari Museum Tsunami sendiri. Ya. Untuk tantangan saat ini memang bangunan sebesar itu pasti ada saja pemeliharaan yang harus kita rawat, seperti juga kebocoran, itu sudah pasti. Tidak mungkin bangunan sudah lama tidak bocor. Dan juga toilet, tidak mungkin pintu toilet itu tidak rusak. Nah itu juga disebabkan kan banyak hal. Ada faktor cuaca, ada juga memang faktor tangan-tangan dari si pengunjungnya itu sendiri. Banyak kerusakan juga ya mungkin kurang dirawat oleh si pengunjung itu sendiri. Mereka buang sampah atau apa. Nah itu yang menyebabkan kita harus meningkatkan pemeliharaan. Untuk secara anggaran sampai saat ini kami selalu berkomitmen, dan kami hari ini sudah berwujud sebagai BLUD. BLUD? Ya, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, itu pendapatannya bisa langsung kami manfaatkan. Nah, mulai tahun 2026 ini pendapatan kami alokasikan sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan. Sehingga kalau memang ada nanti kamar mandi rusak, pintunya, kami tidak tunggu perubahan anggaran lagi, tapi bisa langsung eksekusi melalui pendapatan yang kami terima. Nah, itu yang sudah kita perbuat dalam rangka memang demi kenyamanan pengunjung. Nah, juga seperti juga koleksi kita lakukan konservasi dalam setahun itu 2 kali konservasi agar koleksi itu tetap terjaga, tetap terawat. Helikopter di luar Museum Tsunami itu, truk di luar Museum Tsunami itu sampai saat ini kalau Bapak Ibu bisa melihat masih kinclong, karena kita selalu melakukan konservasi agar dia juga tidak cepat rusak barang-barangnya itu. Dalam rangka perawatan itu tadi ya, Pak. Dan tantangan tersendiri lagi yaitu kesadaran dari pengunjung itu sendiri. Kesadaran pengunjung itu menjadi tantangan berat bagi kami. Bagaimana cara mereka membuang sampah, bagaimana cara mereka koleksi itu tidak dicopot-copot. Jadi tantangan terbesar juga ya, Pak ya? Ya,
Lalu bagaimana dengan peningkatan kualitas pelayanan? Nah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, kami selalu mengedepankan tenaga-tenaga yang ada di dalam Museum Tsunami itu sendiri. Sampai itu juga kadang-kadang kami ke depannya ingin juga meng-hire tenaga-tenaga pendamping pemandu yang memang bersertifikat juga. Tapi 2 tahun lalu kami sudah melakukan sertifikasi. Jadi sebagian besar pegawai itu sudah bersertifikat, baik itu pemandu, baik itu kurator, edukator, dan ke depan kita berharap akan ada konservator. Jadi selalu kita upgrade pendidikan mereka agar pelayanan juga bisa lebih maksimal. Oke, baik. Bapak sebagai penutup mungkin ada closing statement ataupun ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk terus bisa mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Baik, kepada seluruh masyarakat, baik itu yang ada di Kota Banda Aceh maupun di Provinsi Aceh serta yang ada di seluruh Indonesia maupun mancanegara, mari kunjungi Museum Tsunami dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan kebencanaan serta juga bisa melihat sisi sejarah kelam Aceh 22 tahun silam pada tanggal 26 Desember lalu yang mana telah memporak-porandakan Kota Banda Aceh sehingga ilmu itu dapat kita terapkan dalam kehidupan terutama kemitigasian bencana serta menjadikan masyarakat kita ke depan masyarakat yang tangguh akan bencana. Ya, tolong hadir ke Museum Tsunami dan ajak seluruh rekan-rekan serta sanak keluarga untuk berkunjung ke Museum Tsunami. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Syaputra Azwar, SSTP, MEkDev yang sudah bersedia untuk dapat berhadir di studio Kompas TV Aceh dan berbagi pengalaman serta ilmunya terkait dengan liburan sekolah mitigasi di Museum Tsunami Aceh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.